mau jahar, mau sir itu urusan cara. Ya, jangan gagal fokus, jangan sok ikhlas ente. Ya. Orang-orang yang ingkar terhadap zikir jahar itu kebanyakan sok ikhlas. Atau sok merasa bahwa zikir sir itu lebih bagus daripada zikir jahar. Zikir sir itu ada tekniknya. Kalaupun kita zikir sir tidak tahu tekniknya, sama aja bohong, nggak ada efek sama sekali. Zikir sir itu bukan cuma mengecilkan suara, tapi ada kaifiat di dalam sir itu. Ada tata cara yang dibangun di dalam diri. Nggak hanya suaranya dikecilkan disebut sir, bukan begitu. Apa kata pengarang kitab ini? Inna dzikrullah tabaraka wa ta'ala masyru'un sirran wa jahra. Zikrullah baik sir ataupun jahar, direndahkan suara ataupun dikeraskan suara, dua-duanya masyru'. Dua-duanya masyru'. Apa arti masyru'? Disyariatkan. Artinya ada dalilnya. Saya cek juga ada enggak kelompok anti tasawuf seperti Syekh bin Baz membahas ini. Ternyata dalam fatwa Syekh bin Baz, Imam Salafi, dia mengatakan kalimat yang sama. Zikir jahar dan sir masyru'. Dua-duanya disyariatkan. Wa qad raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzikri bi naw'ai sirriyul wal jahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dua cara zikir ini, baik sir atau jahar. Namun ulama-ulama ahli fikih qarraru afdalatul jahri bidzikr idza khala min ar-riya. Namun para ulama mengatakan jika qalbumu tidak ada riya di dalamnya, maka zikir bil jahar afdal. Au idza musallin, atau mengganggu orang yang sholat. Au qari'in, atau mengganggu orang-orang yang sedang qiraah. Au na'imin, atau mengganggu orang yang sedang tidur di rumah. Mustadillina bi ba'dil ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah, berdasarkan beberapa hadis yang mulia. Ini hadis pertama, hadis Imam Bukhari, juga ada di Tirmizi dan Nasai. Dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berfirman. Disebut al-hadis al-qudsi atau kudusi. Dia hadis Nabi, tapi Nabi menyebutkan Allah berfirman. Akan tetapi bukan Al-Quran, maka disebut al-hadis al-qudsi. Hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Jadi tidak semua hadis qudsi itu sahih. Ana inda zanni abdi, aku berdasarkan keyakinan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia menyebutku, mengingatku di dalam dirinya, sir, maka aku akan sebut dia, ingat dia di dalam sirku. Wa in dzakarani fi mala'in, jika ia menyebut aku dalam keramaian, disebut zikir jahar. Zakartuhu fi mala'in khairum minhum, aku akan sebut dia, aku akan ingat dia fi mala'in, di kelompok khalayak yang lebih baik dari mereka. Di langit itu ada malak, malak itu komunitas, kelompok. Ada kelompok para nabi dan rasul, ada kelompok para wali, ada kelompok para malaikat. 3 ya. Nabi,
wali malaikat. Lebih tinggi wali dari malaikat. Para malaikat berkhidmah untuk para wali. Kalam ini ingin menyebutkan bahwa orang yang berzikir dalam keramaian, maka nama-nama dia akan disebut Allah di sisi para nabi, para wali, dan para malaikat. Kalau ulama terdahulu hanya menerjemahkan di hadapan para malaikat, sehingga mereka keliru sebagian mengatakan bahwa para malaikat lebih afdal dari manusia. Tunggu dulu, manusia yang mana? Jika manusianya awam, maka malaikat lebih afdal daripada dia. Jika manusianya wali, maka dia lebih afdal daripada malaikat, apalagi nabi. Kenapa wali lebih afdal dari malaikat? Karena wali warasatul anbiya, dia pewaris para nabi. Jadi makomnya cuma beberapa jengkal di belakang Nabi Muhammad dan para anbiya sallallahu wasallamu alaihim. Ada hadis Imam Al-Baihaqi, hadisnya masyhur ya. Ibnul Adra radhiyallahu taala anhu mengatakan, intalaqtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bersama Nabi suatu malam. Famarra birajulin fil masjid. Lalu beliau melewati seseorang di masjid, yarfa' sautahu, yang dia sedang mengeraskan suaranya, yarfa', meninggikan suaranya. Apa kata Ibnul Adra? Ibnul Adra saat itu lagi punya pandangan zikir sir lebih afdal daripada jahar. Ya Rasulullah, asa ayyakuna hadha mura'iyan. Wahai Rasulullah, itu yang zikir keras-keras itu riya ya. Jadi jangankan sekarang, dulu juga udah ada yang nuduh ya. Cuma dulu ada Rasulullah yang meluruskan dan mau diluruskan. Sekarang diluruskan gak mau. Hadisnya padahal sudah ada. Apa jawaban Nabi? Qala la walakinnahu awwah. Dia bukan riya. Dia justru sedang awwah. Awwah itu orang yang sedang asyik ma'syuk dalam kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengibaratkan dengan orang nonton bola, masih ingat? Nonton bola, bolanya mau gol, teriak. Kalimatullah hendak gol masuk ke dalam kalbu. Maka orang-orang ini asik Allah, maka dia berteriak. Ya. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi, walaupun tidak sampai derajat sahih, dia minimal hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna raf'a as-saut bil-dhikri hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ahla an-nabi, kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dalam kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semuanya sepakat meriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeda-beda. Ibnu Abbas mengatakan, inna raf'as saut bidzikr, suara diangkat, suara dikeraskan, bidzikri, dalam berzikir, hina yansarifun nas minal maktubah, setelah selesai para sahabat salat wajib, kana al-hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkar enggak? Kalau Nabi ingkar, berarti ini bid'ah. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Aku sangat ingat, sangat paham bahwa mereka melakukan itu setiap selesai sholat. Ini hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, semuanya meriwayatkan yang sama. Tiba-tiba ada bocah kemarin sore baru hijrah, terus bilang zikir keras-keras, zikir jahar ba'da sholat bid'ah. Katanya ikut sunnah. Sunnah mana yang ente ikuti? Ya,
Ini hadisnya jelas. Ibnu Abbas yang berkalam. Nanti mereka mulai ngeles. Oh, itu kan Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Ya salam. Hadzal hadis rawahul Bukhari ya syabab. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Oke, hadis ini diriwayatkan oleh anak muda. Kita buka kitab Tadribur Rawi, Taqribun Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kita buka kitab Ibnu Shalah tentang riwayatus shaghir. Riwayat orang yang kecil, ketika dia masa kecil lalu dia riwayatkan ketika dia besar. Diterima atau tidak? Diterima. Sepakat Imam ahli hadis Ibnu Shalah, Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Iraqi, Ibnu Katsir, Asyuti dan imam-imam ahli hadis bahwa riwayatus shaghir makbulah. Riwayat orang-orang yang masih kecil ketika dia kecil lalu diriwayatkan ketika dewasa itu sahih. Apa buktinya? Imam Bukhari memasukkannya dalam kitab hadis sahih. Atau sampean berani mendoifkan hadis dhaif, mendoifkan hadis di Sahih Bukhari? Tar 11-12 sama yang baru kemarin mendoifkan Abu Hurairah. Mau sama dengan mereka? Ya. Jadi pikir-pikir kawan-kawan kita itu mau mendoifkan sesuatu atau mau ngeles dengan sesuatu. Anis Sa'ib radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'ani Jibril qala mur ashabaka yarfa'u aswatahum bit takbir. Ini dalam satu kondisi Sayyidina Jibril mengatakan mur ashabaka, wahai Muhammad, perintahkan sahabatmu agar mengangkat suara mereka dalam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Dan dikatakan dalam hadis Imam Al-Hakim, hadisnya juga sahih, ketika Nabi mentalkinkan para sahabat, apa kata Nabi? Irfa'u aydiyakum faqulu la ilaha illallah. Angkat tangan kalian lalu bacalah dengan suara lantang la ilaha illallah. Itu ada semua itu dalilnya. Ini baru beberapa dalil. Kalau kita kumpulkan, Imam Suyuti telah mengumpulkan sekitar 25 hadis, 25 hadis keutamaan atau perintah mengenai hadis dengan jahar, bahwa mengeraskan suara ba'da sholatkah, di luar sholatkah, itu sangat dianjurkan. Bahkan ada imam di Madinah namanya Imam Al-Qurani. Siapa nama imamnya? Punya kitab judulnya Nazhatuz Az-Zahr fi Zikr bil Jahr. Saya enggak tahu ada enggak di sini. Itu Imam Al-Qurani mengumpulkan juga banyak hadis mengenai anjuran zikir dengan keras. Maka di Madinah dulu ada seorang syekh namanya Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman. Beliau ini kalau ngajar muridnya zikir keras. Sampai di Betawi tinggal manakibnya sekarang. Manakib Syekh Samman. Dulu ada zikirnya tuh, zikir keras. Di Palembang masih ada zikir dan manakibnya. Yang paling lengkap itu di Banjarmasin, di Martapura. Itu mereka masih zikir plus manakib. Zikirnya keras. Bahkan kepalanya bergerak. La ilaha illallah. Ya. Dulu biasa orang begitu di Madinah. Cuma Madinah sekarang lagi dikuasai yang gak suka zikir-zikir begitu. Ya. Saya sudah sering sebut, Pak. Hatta Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilarang di Mekah, di Madinah. Pindah ke mana sekarang? Pindah ke Nabawi. Nabawi, Cipondo, Banjarwijaya. Ini Nabawi imitasi ya. Boleh lah. Kubahnya mirip.
Menaranya mirip. Jadi Imam Suyuti ditanya, amma a'tadahu sadatu Sufyan min aqdi hilaq adh-dhikr wal jahr bihi fil masajid wa rafi as-sawt bit tahlil, hal dhalika makruh am la? Ini Imam Suyuti ini imam ahli hadis. Beliau lah yang terakhir digelari sebagai khatimul huffaz, penutup para hafiz, Imam As-Suyuti, murid terbaik Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah Al-Bukhari. Apa kata Imam Suyuti ketika ditanya, apa pandangan engkau wahai imam mengenai sebagian kelompok sufi? Ini jelas-jelas nih, gak usah malu-malu, kita sebut aja nama sufi. Mereka membuat majelis menghitung-hitung zikir, terus menjaharkannya di masjid, bahkan raf'us saut bitahlil, bahkan mereka bertahlil dengan suara keras. Ini jelas. Ini NU Muhammadiyah belum ada nih ya, Salafi belum ada, Jemaah Tabligh belum ada, apalagi Persis belum ada nih. Kitab ini sudah ada, kitab Imam Suyuti Al-Hawi, Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Itu risalah kecil ditulis oleh beliau, Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikr. Apa kata beliau? Innahu la karahata fi syai'in min dzalik. Tidaklah dimakruhkan zikir menghitung-hitung di masjid. Misalnya nanti ada imam yang mimpin, subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak makruh. Apalagi menjaharkannya, mengeraskannya, warafus saut, mengangkat suara, enggak dimakruhkan. Wa qad waradat ahaditsu taqtadi istihbab al-jahri bidzikr. Ini pagi ini kita kajiannya kajian dalil ya, bukan kajian qalbu ya. Jadi dibuka-buka pikirannya. Buka dulu pikirannya. Kalau sebelum-sebelumnya kita campur aduk qalbu dalil, qalbu dalil. Ini kita bikin panas dulu otak antum ya, supaya nanti kalau ketemu mereka yang otaknya panas, pikiran antum tinggal disejukkan. Cukup panasnya di sini. Ya. Apa kata beliau? Hadis-hadis banyak menyebutkan istihbab al-jahri bidzikr, keutamaan anjuran zikir dengan jahar. Ini yang ngomong Imam ahli hadis. Berarti kalau nggak begini jangan dia ahli hadis. Juga ada hadis taqtadi istihbab al-israr. Ada hadis yang menganjurkan mensirkan. Berarti hadis jahar dan sir itu sama-sama ada. Dua-duanya sangat dianjurkan. Wal jam'u bainahuma, maka menggabungkan kebolehan keduanya itu lebih utama. Namun kapan dijaharkan, kapan dilembutkan, yakhtalif al-ahwal wal ashkhas. Itu beda keadaan, beda personal. Lalu beliau sebutkanlah beberapa kalam-kalam ya. Di antara kalam itu ada sebuah riwayat khairul dzikr al-khafi, sebaik-baik zikir yang khafi. Itu kalau kalbunya sedang ingin yang tenang-tenang. Tapi ada kalam Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Zikir yang dilembutkan itu dianjurkan jika antum jahar masih riya. Kalau sudah hilang riyanya, maka jahar pun dianjurkan. Itu versi Imam Nawawi. Kalau versi saya lain. Riya itu urusan qalbu, bukan urusan mulut. Bukan urusan suara keras tidak keras. Orang riya, orang tulus gak tulus, yang harus dibenarkan qalbunya. Maka sebelum zikir harus ada tashihun niyyah. Niatnya dibenerin dulu. Ulama kita membuat sebuah kalimat yang sudah jadi ijma' di kalangan sufi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkau tujuanku, bukan ingin dikenal manusia. Hanya ridhamu yang kami cari.
Ini dikalamkan, zikir terserah antum, mau jahar mau sir sama. Mau jahar sir sama, karena sudah dibuat. Jadi kita namanya membuat sistem di dalam diri kita sendiri. Ya. Komputer aja bisa dibuat sistemnya, masa diri kita nggak bisa dibuat? Itu yang disebut niat. Seandainya orang yang riya tidak boleh berzikir, maka imam-imam yang di kolbunya belum ada keikhlasan gak boleh jadi imam. Karena imam selalu menjaharkan. Seandainya riya, orang yang kolbunya ada riya tidak boleh berzikir dengan suara keras, maka muazzin yang kolbunya belum tulus diharamkan untuk azan. Repot gak? Ya, jadi ini beda metode. Imam Nawawi, imam ahli hadis, ahli fikih, dalam bab tasawuf beliau muqallid, beliau mengikut gurunya. Ya, maka kita ikutin imam-imam kita yang mereka bisa memahami ini lebih sempurna. Jadi kita ikuti pandangan hadisnya, tapi untuk memutuskan bagaimana caranya kita pakai pandangan ulama ahli zikir. Ya. Nah, kalau saya memilih ada opsi sesuai dengan ada yang di sini, ini cocok. Kenapa Allah memberikan fasilitas boleh zikir keras, boleh zikir lembut? Ternyata ada rahasianya. Boleh zikir keras, kadang-kadang kolbu melayang-melayang jika zikirnya sir. Ada rasa bosan, zikir diam itu ada bosannya. Maka kadang-kadang seseorang itu untuk menghilangkan kebosanan, dia perlu bersuara. Jangan suara yang indahkah atau suara yang menghentak ke dalam kalbunya. Hilanglah al-malal. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kamu bosan. Maksudnya jangan monoton kalau zikir. Zikir itu fleksibel karena Allah itu maha fleksibel. Ada orang menggunakan ayat yang ayat itu tidak berkaitan dengan larangan zikir jahar untuk melarang zikir jahar. Biasanya dipakai surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tidak lagi dijaharkan dari qaul. Surat 7 ayat 205. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Isa? Innaha makkiyah. Itu ayat Makki, turunnya di Mekah. Mekah saat itu dakwahnya sir. Gak boleh dakwah jahar, karena jahar membahayakan. Bisa dibunuh oleh musyrik. Siapa yang membunuh? Musyrik. Siapa yang terganggu? Musyrik. Situ musyrik terganggu dengan zikir jahar. Sirik kali ya, sirik bahasa anak muda. Waqad nazalat hina kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajhar bil Qur'an fayasma'uhu al-musyrikun fayasubbuna al-Qur'an wa man anzala fa umira bi tarkil jahri saddan lidhari'ah. Lalu turunlah ayat tadi wazkur rabbaka fi nafsik, berikut dengan surat yang lain, surah Al-Isra, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Kenapa? Dulu Nabi ketika diturunkan Al-Quran, beliau jaharkan. Fayasma'uhul musyrikun, lalu orang-orang musyrik mendengarnya. Fayasubbuna, lalu mereka mencaci maki Al-Quran. Gimana kira-kira? Jangan-jangan sekarang ada orang bertubuh muslim, berpakaian muslim, tapi batinnya syirik. Syirik seperti kaum musyrikin di Mekah. Kan mereka enak saja ya. Kita mengkritisi sesuatu dari mereka, mereka bilang apa? Oh, Anda ini Yahudi.
Anda ini Nasrani, kita buat maulid dibilang sama dengan Nasrani. Boleh nggak kita bilang gitu? Ente larang zikir, larang baca Quran jahar. Itu kan masa Makki. Yang dulu melarang cuma musyrikin. Jangan-jangan ya. Ini masih banyak dalilnya. Kita tinggalkan ya. Zikir itu ada caranya dengan lisan, ada caranya dengan qalb. Nah, halaman 133 ya. Qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani, imam yang juga ahli 4 mazhab. Ini satu imam ahli 4 mazhab, ditambah satu mazhab tasawuf. Apa kata beliau? Sami'tu akhi Afdaluddin rahimahullah yaqul. Dia berguru ke saudaranya. Az-zikru bil lisan masyru'un lil akabir wal asaghir. Zikir dengan lisan dianjurkan baik kepada wali yang besar atau pada muridin yang masih asaghir, masih kecil. Lianna hijab al-'azamah la yartafi'u li ahadin wala lil anbiya, fala budda min hijabin lakinnahu yadukku faqat. Karena Allah itu menghijab manusia dengan hijabul 'azamah, sehingga manusia tidak dapat melihat Allah langsung. Hijab keagungan, dan itu hanya bisa dilafazkan, dijaharkan dengan lisan, baru terbuka hijabnya. Itulah yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mentalkinkan zikir secara jahar, supaya baja atau hijab yang menghalangi kolbu itu bisa dibuka. Lalu beliau mengatakan, dinukil oleh Imam Syekh Abdul Qadir Isa daripada Syekh Al-Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala jawaz zikri bil qalbi wal lisan. Ulama sepakat bahwa zikir dengan lisan dan kalbu itu dibolehkan, ya, baik bagi yang sedang hadas, junub, haid atau lagi nifas. Ini bagi ibu-ibu nih. Kan banyak ibu-ibu nanya, Ustaz, boleh nggak zikir pagi sore? Boleh, tetap dianjurkan. Itu kan ayat Quran. Ayat Quran yang dijadikan zikir bukan Quran, karena dia potong-potongan. Contoh, antum mau makan bismillah nggak? Bismillah dari Quran nggak? Tapi kalau dibaca sebelum makan, dia bukan bagian dari Quran. Dia disebut zikir. Zikir aja. Maka boleh bau orang yang junub, bau orang yang nifas, bau orang yang haid, tetap diperintahkan zikir bil lisan ataupun bil qalb. Ada kawan kita mengatakan, saya nggak mau zikir keras-keras, khawatir riya. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad imam salafus salih. Ini imam dipuji oleh Ibnu Taimiyah, imam salafi, sebagai imam sufi yang benar. Ini dipuji nih ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu hanya percaya sufi masa lalu, tapi tidak percaya sufi di zamannya. Apa kata Fudail bin Iyad? Inna tarkal amali li ajli nasriya. Justru sebaliknya, engkau meninggalkan zikir amalan karena khawatir riya. Itulah riya yang sebenarnya. Tuh bingung kan? Ternyata riya itu ada dua, ingin dipuji atau ingin takut dicaci. Kenapa takut dicaci? Karena ingin dipuji.
Tar zikir pakai tasbih. Soleh amat ente. Tuh, takut dibully. Sejak kapan ente tobat? Kan gitu ya. Ya, tobat. Kawan ini takut dibully. Berarti pengen tidak dibully. Keinginan dia tidak dibully. Dia ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih. Ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih. Ria gak? Gimana? Pakai tasbih terbersit biar kelihatan kayak ahli zikir. Enggak pakai tasbih berkelihatan ikhlas. Sama aja. La haza wa la haza. Antum mau pakai tasbih, enggak pakai tasbih, enggak ada urusan sama yang begituan. Itu mubtadi, pemula yang masih ngomong begitu. Kalau udah ngaji lama masih ngomong begitu. Ya, udah Islam berapa tahun? Ya. Kalau takut ria, nggak usah sholat di masjid ini. Ya, kita runtuhin aja masjid ini ya, karena masjid ini bikin ria. Ya, betul. Emang begitu? Ya nggak begitu cara memahaminya. Jika kita takut ria, lalu kita tinggalkan amalan itu, maka akan banyak perkara syariat kita runtuhkan. Sedekah di masjid kelihatan nggak sama orang? Kelihatan. Mau bangun masjid kelihatan nggak sama orang? Kelihatan. Saya takut ria, saya nggak mau bangun masjid. Nggak jadi Masjid Nabawi ya. Itulah akibat kalau ilmu qalbu, ilmu zikir dibicarakan ahli fikih. Jadi kalau ingin belajar qalbu, ngaji ke ahli qalbu, jangan ngaji ke ahli fikih. Syukur-syukur ahli qalbunya mengerti fikih. Itulah fikih yang sebenarnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Ini Imam Salafus Saleh yang ngomong kan? Gimana Pak? Jadi ria ada berapa? Satu, ria pengen dipuji. Yang kedua, takut dicaci. Dua-duanya ria. Mana yang lebih berat? Yang nomor 2. Ini tersembunyi. Jadi antum gak usah malu lah buat tasbih, gak soleh-soleh amat kok, biasa aja. Ini latihan zikir. Takut disebut soleh, ya udah copot sarungnya, copot kopiahnya sekalian, copot bajunya, biar kayak pemaksiat sekalian ya. Orang muka aurat sekalian. Nah, hati-hati. Jadi kalau mau berbicara tasawuf, ahli tasawuf punya kaidah sendiri. Kaidah itulah yang mereka wariskan dari generasi sebelumnya dari zaman salafus saleh, Imam Fudail bin Iyad, beliau dari para ulama sebelumnya, dari para sahabat. Itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa menikmati zikir kalau keras-keras, gitu ya. Kalau begitu, dia kalau haji umroh bisa menikmatinya. Waktu haji umroh banyak orang zikir kiri kanan nggak? Kenapa dia bisa menikmati zikir di Masjidil Haram, padahal orang banyak? Oh, berarti masalahnya suasana hati. Bukan masalah berisik nggak berisik, masalah kolbunya belum tenang, kolbunya belum stabil, kolbunya belum mutmain. Kalau belum mutmainah, sini kita obatin. Gak usah nyala-nyalahin yang berzikir keras. Ini dua hal yang berbeda. Jangan dicampur-campur aduk. Seandainya zikir jahar itu membuat kamu tidak menikmati, bikin terganggu, tolong hentikan semua talbiyah dan zikir-zikir di Masjidil Haram. Gimana? Imam masjid bilang, ente sir aja,
nggak boleh zikir keras-keras, nggak boleh baca Quran berjahar, mengganggu saya sedang berapa. Itu imam suaranya kenceng nggak? Udah suara imam kita kenceng, walaupun badannya kurus, pakai mic lagi kenceng. Jika suara keras itu membuat hati antum tidak connect kepada Allah, suruh imamnya kecil-kecil, jangan pakai mic, bisik-bisik aja kayak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita ini nggak istiqomah buat kaidah, ya. Giliran orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah terganggu. Yang terganggu la ilallah setan atau malaikat. Kita kalau meruqyah orang pakai la ilaha illallah, kabur jinnya. Ini orang lagi la ilaha illallah, kabur dia. Yang jin siapa? Hah? Yang jin siapa sih? Lucu. Ahli ruqyah nih. Saya juga ngeruqyah, Pak. Antum belum meruqyah, ada yang ngeruqyah, ya. Dari kecil saya udah meruqyah, kaki saya kena bisa. Umur 12 tahun saya ngeruqyah pakai ludah sembuh. Dia baru tahu ruqyah kemarin sore, ya. Udah berani bidah-bidahin kita. Apa kata si ahli ruqyah? Zikir keras-keras enggak boleh. Saya sering dengar mereka ngomong begitu. Terus kita dengerin dia meruqyah. Masya Allah, dia membentak orang lagi kesurupan pakai takbir. Loh kok boleh? Kenapa boleh? Supaya mengusir jin, tardun li syayatin, menolak syaitan, tardun li jin, menolak jin. Ya salam. Sekarang kita di masjid, di halaqah, ingin membuang jin syaitan dari kolbu. Kok yang pergi ente? Kok yang keluar dari masjid ente? Jangan-jangan fi qalbika syai', ya, di kolbunya ada sesuatu kali ya. Kalau kolbu masalah, sini kita obatin, ya, kita ajarkan zikir kolbu. Ada lagi zikir. Itu menu-menu aja. Zikir keras tuh makanan pedas. Zikir lembut tuh makanan Jawa Tengah. Gak pedas, diam-diam aja. Sama lah kira-kira begitu ya. Tubuh ini butuh variasi. Ruh kolbu kita butuh variasi. Kadang dia perlu zikir lewat telinga suara. Maka orang-orang maulid tuh kolbunya insya Allah lembut itu, insya Allah. Karena dia sering dengerin sholawat. Masalahnya yang sholawat suaranya gak enak. Dalam hati, ini suara kok gini amat. Khalas. Masih. Dia gak mau kurang dikit pun. Lalu apa dalil zikir berjamaah? Ada nggak dalil zikir berjamaah? Nah, coba lihat hadisnya. Hadisnya antum sudah pada tahu semua. Cuma kita pertegas di sini. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam bab doa-doa. Jangan-jangan dia nggak baca hadis Tirmizi, enggak? Bacanya cuma hadis Turmuji. Hadis yang masyhur an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u qila wa ma hiya ya Rasulullah atau ma riyadul jannah ya Rasulullah qala hilaqudz dzikr. Nabi ditanya ketika beliau mengatakan jika kalian melewati kebun-kebun surga, berarti kebun surga sudah ada di dunia. Kebun surga sudah ada di dunia. Puncak surganya nanti. Kalau kebun ada taman nggak di situ? Ada bunga-bunga nggak di situ? Ada pohon-pohon nggak di situ? Ada buah-buah di situ? Ada air mengalir. Kata Nabi, jika kamu melewati kebun-kebun surga, maka teguklah, petiklah buahnya, minumlah airnya, ambillah bunganya,
hiruplah harumnya. Itu maksudnya farta'au. Ya, udah sering dengar hadisnya, tapi kok maknanya baru muncul sekarang ya? Kebun itu di dalamnya lengkap, ada sungai-sungai, ada manggis, ada apel. Antum sukanya apa? Kurma, duren, ada duren. Duren itu zikir keras, dibuka dulu, keras itu ya. Kalau jatuh tuh dari atas kena lumayan. Tapi kalau dibuka, min awwalihi ila akhirihi lazzah. Kecuali dia tuh gak suka duren. Kok ada orang gak suka duren di dunia ya? Begitulah kira-kira orang gak suka zikir jahar. Orang gak suka zikir jahar itu seperempat makanan akhirat udah hilang sama dia. Sama kayak orang gak suka makan duren. Tapi zikir jahar kebanyakan bikin mabuk. Iya, makanya beberapa orang zikir jahar mabuk dia. Hilang badannya, jatuh dia. Saya waktu kecil hampir setahun mengalami itu. Setiap zikir jahar la ilaha illallah hilang, pingsan. Lalu zikir la ilaha illallah baru 3 kali pingsan. Pernah lagi sholat, Allahu Akbar, pingsan. Kata orang kepala saya kejedot, tapi saya nggak ngerasa apa-apa. Tong, kena tembok itu, tapi nggak ngerasa apa-apa. Kenapa? Kepala saya sedang dibenteng oleh la ilaha illallah. Dulu Pak masih umur 12 tahun. Antum ngapain umur 12 tahun? Main kelereng ya. Aneh kelerengnya zikir Allah masuk dalam kolom. Nabi kemudian menjawab, halaqah zikir itulah taman-taman surga di dunia. Jadi kalau ada orang zikir, ada orang maulidan, besok ada baca maulidnya, ada aji apa bibai berjanji suaranya enak ya. Terus request aneh boleh, gendangnya jangan terlalu keras. Baik, cari hadrah lembut khusus ya. Tumpah. Kalau lagi masalah. Baik. Kebetulan kita alirannya melankolis. Kalau lagunya pop. Baik. Ini hadis Imam Tirmizi. Gurunya Imam Tirmizi, Imam Bukhari, meriwayatkan hadis yang lebih kuat. Begitu juga Imam Muslim. Inna lillahi malaikatan sayyarah wa fudala yaltamisuna majalis az-dzikri fil ard. Ini di versi Muslim. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang disebut sayyarah dan fudala. Jadi ada klan-klan malaikat namanya sayyarah. Sayyarah dalam bahasa anak pesantren artinya mobil. Sukanya sayyar, sara yasiru. Sara yasiru siratan, jalan-jalan. Jadi ini malaikat suka traveling. Apa yang dia cari? Malaikat travelingnya pakai kaki, pakai roda atau pakai sayap? Pakai sayap. Lebih cepat daripada mobil antum. Ya, pakai sayap, nyampe kemana-mana dalam sekejap, dalam sesaat. Dia bisa wusul kemana aja. Fudala, mereka adalah malaikat-malaikat utama. Yaltamisuna majalisa, bukan majlisa, majalisa. Majlis berarti lebih dari satu. Ini antum kalau bisa lihat dengan kolbu, dengan ruh, itu banyak malaikat yang sedang berkumpul di atas kita. Mulai dari tadi azan itu sudah banyak dan mereka sedang ganti shift. Ada malaikat namanya muta'aqibin. Muta'aqibin ini ganti shift. Tapi kalau yang ini sayyarah, mereka tidak. Selesai majelis baru dia pergi. Kalau malaikat shift pagi sore, ini terbit matahari, dia naik ke atas. Dan ada yang turun. Maka yang mendengarkan majelis yang punya zikir pagi sore,
itu malaikat yang naik turun ini akan mengabarkan kepada Allah, ya Rabb, kami tinggalkan hambamu, dia lagi dengerin majelis zikirmu, dia sedang mendengarkan ilmu-ilmu mengenai namamu. Nama antum disebut-sebut tuh di sana. Ya Rabb, semoga Allah terima kita di sana. Amin. Ketika mereka naik ke atas, haffa ba'duhum ba'dan bi ajnatihim lasama. Karena malaikat itu juga ada space-nya. Kalau satu sudah datang, ya maka yang lain numpuk terus. Jadi ini sepanjang mata memandang ke atas, itu mereka berkumpul seluas masjid ini. Numpuknya ke atas, bukan melebar ke samping. Kalau ke samping jin. Nah, ini kasih tahu ya, serius. Kalau makhluk jin itu dia ada yang ke atas, lalu dia ke samping. Karena jin ini juga tidak bisa lihat malaikat, maka dia kira dia duduk setempat padahal malaikat sudah duduk duluan. Kecuali jin-jin tertentu yang wali dia tahu. Nah, jin yang nggak tahu, maka dia ke atas. Macam-macam tuh ya, banyak. Jadi majelis-majelis ahli zikir itu dikunjungi oleh jin dan malaikat. Jin yang soleh dan malaikat-malaikat sayyarah, malaikat fudala. Tuh, mereka ini. Fayaqulullah min aina jitum. Lalu ketika mereka selesai pengajian, mereka naik. Fayaquluna ji'na min aina jitum. Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu. Begitulah birokrasi arsyiyah, arsy, langit Allah Subhanahu wa taala. Min aina jitum? Wahai malaikat, kamu datang dari mana? Apa jawaban mereka? Ji'na min 'indi ibadika yusabbihunak wa yuhammidunak wa yuhallilunak wa yas'alunaka wa yastajizurunak. Kami datang dari majelis hamba-hambamu. Mereka di sana menyebut namamu, bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan meminta supaya engkau melindungi mereka daripada azab engkau. Fayaqul ma yas'alun. Apa yang mereka minta? Yas'alunal jannah. Para malaikat mengatakan, mereka hanya minta surga ya Allah. Lalu Allah bertanya, wa hal ra'auha? Apakah yang ikut majelis itu sudah pernah melihat surga? Fayaquluna la ya Rabb. Mereka belum pernah melihat surga ya Allah. Lalu Allah mengatakan, fa kaifa law ra'auha? Bagaimana jika seandainya mereka sudah pernah melihat surga? Summa yaqul mimma yastajiruna. Maksudnya apa ini? Seandainya antum ini ngelihat surga, mungkin lupa sama anak bini, gak mau lagi kerja, saya pengajian aja lah, saya zikir aja pagi sore, ba'da subuh sampai subuh lagi zikir. Itu kalau antum lihat surga. Inilah rahasianya, ya. Rahasia apa? Surga mala ainun ra'at. Surga tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah dengar telinga. Wala khatira ala qalbi bashar, tidak pernah terbersit kemewahannya dalam kalbu manusia. Ini rahasia daripada kenapa surga tidak diperlihatkan. Lebih afdal ta'lim atau zikir sendiri? Ta'lim. Lebih afdal zikir sendiri atau jamaah? Jamaah. Lebih afdal salat 2 rakaat atau taklim? Beneran? Ini bakal ada yang berdiri-berdiri nih ya. Lucu aja tuh ya. Kemarin kita di Pontianak, lagi taklim ada 2 orang berdiri di ujung sono. Ya salah. Ingin dapat pahala umroh. Tamah. Ingin dapat pahala haji yang sempurna. Dia lupa kalau majelis zikir, majelis ilmu afdal minas salah rakaatain, daripada salat 2 rakaat. Jadi nanti jangan norak lagi ya. Jadi antum yang lagi taklim terus salat 2 rakaat pun norak namanya. Enggak ngerti. Ibadahnya pakai nafsu, ibadahnya enggak pakai ilmu.
Itu akibat kalau belajar nggak pakai guru ya, ataupun berguru tapi gurunya nggak jelas, ghairu jalis. Oke, sudah jam 6 nih. Mana ustadz kita nih? Oke, thayyib. Baik. Ustadz Basit, fadhal. Izin ada yang bertanya. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari 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 Pinang, Sudimara Pinang. Pernah aku akhir dengar dalam satu acara di radio Ustaz menjelaskan kaitannya dengan asbab nuzul tentang perubahan antara zikir sehari sama zikir. Dan itu dijelaskan dalam misalnya bahwa pada saat zikir sehari itu Rasulullah dulu memberikan tarbiyah kepada sahabat pada saat berpaham tentang cara-cara berzikirnya. Setelah sahabat itu sudah paham, mencoba zikir dalam sebuah, tapi matan hadisnya saja tidak apa. Beliau juga menyinggung masalah korelasinya dengan ayat yang Al-A'raf, sebuah pendapat kamu berzikir dengan suara yang bersih. Itu hadisnya itu atau matan hadisnya itu perawinya siapa, penjelasan apa itu sahih apa tidak. Terus yang kedua kaitannya dengan berguru. Nah, kalau misalkan kita mau berguru pada suatu guru, bagaimana caranya kita, status kita sebagai murid, apakah pada saat kita sudah kita mulai belajar, terus kita itu osam atau gimana status antara guru dengan murid. Baik. Assalamualaikum. Ada ustadz yang mengatakan bahwa asbabun nuzul bukan asbabun urut ya. Urut itu hadis. Kalau asbabun nuzul untuk Quran. Bahwa zikir dengan sir, dengan suara lembut itu di saat sahabat belum siap, maka diajarkan. Itu namanya fiqhu an-nusus, pemahaman terhadap nas. Bukan asbabul wurud, asbabun nuzul. Asbabun nuzul mesti dikalamkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi boleh disebut penafsiran. Ya, jadi ustadz yang di radio itu sedang menafsirkan ayat dan itu boleh-boleh aja. Tafsir bagian dari ijtihad dan itu boleh. Ya, jadi tidak masalah. Status guru dan murid harus berbaiat gitu kali ya, atau tidak? Guru dan murid itu kalau di zaman masih bisa kita sebenarnya bukan baiat ya, ngambil kontrak, terima saya jadi murid. Nah itu kalau masih sempat lakukan, kalau tidak cukup hadiri majelisnya, amalkan zikirnya, kalamkan di hati, ya Allah jadikan aku, ridhoi aku sebagai murid tuan guru tersebut. Itu sudah sah. Karena arwah junudun mujannadah, roh-roh itu semuanya berkumpul. Roh itu lagi tawaf. Jadi di alam, di masa azaliyah, masa sebelum ada masa alam ini, ruh itu berputar, bertawaf, mengelilingi Ahmad Ruhullah. Lalu menjadi nur. Nur itu mengelilingi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ini ngumpul sekarang, itu pergerakan dari sana. Antum begini karena di sananya dulu bareng-bareng.
walaupun gak kenal, tapi ngumpul di suatu masjid, ingin menyebut, ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dalam pergerakan itu ada yang membuat gerakan sendiri. Nah, nanti dia jadi kelompok sesat ya. Ketika dia lahir di dunia, maka dia berkumpul dengan orang-orang yang menyimpang. Dia tidak lagi fokus kepada kiblat utama. Kalau sekarang kiblat kita apa? Ka'bah. Kiblat ilmu kita Al-Quran dan Sunnah, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Kiblat qalbu kita nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kabar gembira sebenarnya. Al-arwah junudun mujannadah. Arwah, ruh itu mereka berbaris-baris, berkumpul-kumpul. Kalau dulu di masa azali mereka sudah bersama, sekarang pun mereka bersama. Jadi antum tuh dulu itu bergerak sama-sama. Ini alam ini sedang bergerak. Pemahaman antum dari tadi bergerak. Ruhnya pun bergerak walaupun tubuhnya sedang diam. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, nama saya Faudin dari Padua. Yang saya mau tanyakan, di masjid kita ini yang mungkin ada beberapa yang dinamakan Salafiyah, Muhammadiyah atau itu, itu solusinya gimana saja? Kalau misalnya untuk jadi praktek sholatnya itu mengikuti yang mana gitu, yang mana? Karena dalam sholat itu sudah bertentangan antara paham dia dan paham yang dia imam itu. Jadi kita itu kayaknya ada keraguan aja. Bismillah atau mungkin mazhab dia atau acak-acakan atau gimana apa kita mesti di Indonesia ini dianjurkan satu mazhab gitu aja udah. Kalau mungkin kalau satu mazhab kan aku semua gitu ya. Baik. Ada sarankan satu mazhab enggak gitu. Oke, ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang-orang di negeri ini, di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ini orang-orang yang kompak biasanya. Orang kita ini paling kompak, bahkan haji umroh aja kompak. Pegal bengong-bengong itu, orang Arab tuh bengong. Orang kita kalau talbiyah, kalau zikir itu ramai-ramai, labbaik Allahumma labbaik. Kata orang Arab, labbaik amat ente. Kita baca labbaik, dia bilang labbaik. Tapi orang Indonesia paling rapi. Orang Malaysia, Brunei, Singapura, Patani itu kalau sholat di mana aja paling rapi. Karena mazhab kita dari cuma satu, mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi saya mau kasih tahu antum bahwa di Damaskus itu beda masjid dan beda mazhab. Yang nggak ada di sana cuma mazhab Hanbali. Belakangan baru muncul orang menghidupkan kembali mazhab Hanbali di Mesir. Ada syekh, dia mazhabnya Hanbali. Dia bersambung sanad di Imam Ahmad bin Hanbal. Salafi tidak ikut mazhab manapun. Gak ada mazhabnya Salafi itu. Bahkan mereka membatalkan mazhab. Bahkan Albani mengatakan orang bermazhab itu dengan sebutan yang tidak pantas dikatakan. Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab manapun, tapi tidak anti mazhab. Namun pendiri Muhammadiyah mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Tarawihnya 20 tambah 3. Sholat subuhnya kunut. Itu pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang saya nggak tahu, antum cari aja sendiri ya. Di majelis tarjih setahu saya tidak ada ungkapan anti mazhab. Yang ada kami tidak terikat mazhab, begitu versi Muhammadiyah. Selama Muhammadiyah tidak anti mazhab, mereka tidak terikat, tidak masalah. Tapi kalau mereka mengatakan mereka anti mazhab, itu sudah sama dengan mengkhianati pendiri Muhammadiyah.
Ya, dan saya yakin tidak ada ulama Muhammadiyah yang begitu. Yang ada cuma ubaru. NU mengakui 4 mazhab, prakteknya 1 mazhab. Di masjid ini ya tergantung dari dulu mazhabnya apa nih? Syafi'i, ya sudah Syafi'i aja. Kecuali antum tarbiyah dulu umat. Besok kita pakai mazhab Hanafi ya. Ada enggak guru yang ngajarin mazhab Hanafi di sini? Oh kata kawan, gak usah ikut mazhab pakai hadis aja. Hadis itu yang mengerti imam mazhab. Ikut mazhab berarti memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gagal fokus lagi. Ini masih ada yang terbersit-bersit di kolbunya nih. Masih aja ikut mazhab. Hari gini ikut mazhab. Ya salah. Terus kita ikut siapa kalau ikut mazhab? Kata kawan, ikut Bukhari. Lah Bukhari itu murid dari imam mazhab. Ya. Kalau ikut Bukhari, gak ikut imam mazhab, namanya turun kelas. Ente menghina Bukhari? Bukan, Imam Bukhari mengatakan guruku Ahmad bin Hanbali, guruku Humaidi itu muridnya Syafi'i, guruku Kutaybah muridnya Malik. Jadi Imam Bukhari berguru ketiga imam mazhab. Gimana menurut antum? Bahkan berguru ke murid-murid Abu Hanifah yang masih tersisa. 4 mazhab. Maka semua mazhab mengatakan Bukhari itu imam mazhab kita. Berebut. Orang kalau sudah viral di zaman itu namanya Imam Bukhari. Berebut ulama. Bukhari mazhab Syafi'i, kata orang Syafi'i. Bukhari mazhab Hanbali, kata orang Hanbali. Bukhari mazhab Maliki, kata orang Maliki. Pas Hanafi agak bingung dikit. Nih Hanafi benggaya. Imam Ahmad bin Hanbal pun sebelum ikut Imam Syafi'i, beliau adalah mazhabnya Ahlur Ra'yi Hanafi. Ya. Jadi enggak usah khawatir. Orang kalau dia sirkan basmalah bukan berarti enggak baca, dia baca. Di Mesir itu beda kampung, beda desa, itu udah beda mazhab. Ada masjid di Damaskus di Suriah namanya Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mazhabnya suka-suka siapa yang jadi imam. Imamnya Syafi'i, imamnya Hanafi, imamnya Maliki. Jadi nggak ada masalah. Maka saya pun juga mengajak antum semua, mari jangan saklek lagi dalam bermazhab. Tapi jika ingin aman, tidak ada keraguan syak, mantapkan dulu satu mazhab, baru main-main mazhab yang lain. Ini Syafi'i aja belum beres, udah sok-sokan nganapi. Ya, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Khalas, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mas dari Pondok. Kemudian saya bertanya, dalam kajian tadi, zikir itu terbagi 2, zikir jahar dan zikir sir. Ada kalimat Abdul zikri tatma'innul qulub, Abdul zikri la ilaha illallah, yang ditanyakan gimana cara menempatkan Abdul zikri itu biar qalbu kita itu hidup. Baik. Dan menyatu. Ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam surat 13 ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Kalbu tenang menyebut nama Allah. Berarti nyebutnya di mana? Di kalbu. Belajar zikir kalbu, Pak ya. Jangan cuma di sini, apalagi di MP3, apalagi di YouTube. Kan di YouTube tuh ada zikir Allah 1,5 jam full. Itu yang tenang mah cuma MP3-nya. Yang tenang itu cuma YouTube-nya. YouTube-nya tenang, kulubnya tidak tenang. Ya. Kalbunya yang sebut nama Allah.
ya, sebut Allah di kalbu. Ambil ilmu pada ahlinya. Masa sekolah aja belajar ke ahlinya, belajar bahasa belajar ke ahlinya, mau belajar bahasa kalbu nggak cari ahlinya, harus ke ahlinya, ya. Diamalin nggak zikir ya Hayyu ya Qayyumnya? Belakang ada yang belum tuh, ya. Antum kalau zikirnya sudah rata, nanti saya talqin semua. Ya. Ini pada belum rata ini. Ya, yang baru gabung zikir ya Hayyu ya Qayyum 40 kali. Kalau bisa ba'da salat 5 waktu. Kalau tidak dirapel 200 kali setiap hari minimal. Kalau bisa lebih 500, 700, 1000 berapapun. Karena ya Hayyu ya Qayyum itu dapat menghidupkan kalbu. Kalau kalbu sudah gembur, sudah hidup, ditanam kalimatullah, dia langsung bergetar, langsung tumbuh. Nah, kenapa saya tahan terus? Karena kalbu kenal kalbu. Kalbu yang di sini nganggap kalbu di situ masih keresahan. Belum digemburin, gemburin dulu dengan ya Hayyu ya Qayyum. Kita mau nanam padi, masih banyak rumput, langsung ditanam. Antum mau nanam jagung, masih banyak kerikil, buang dulu kerikilnya. Kerikilnya dibuang. Sampingkan dulu kerikilnya. Kerikil dibuang, baru kemudian dihaluskan tanahnya. Kalbu ini adalah tanah-tanahnya zikrullah. Disitulah tumbuh. Makanya Allah kasih perumpamaan. Dalam surat Ibrahim dikatakan bahwa kalimah thayyibah seperti syajarah thayyibah. Kalimah yang bagus seperti pohon yang bagus, pohon yang subur. Tempatnya harus bersih, harus dipupuk. Jadi kalau antum bertanya, kenapa ditalkin sama fulan tidak ada efek di kalbu? Jangan salahkan mursyidnya. Kalbu antum belum siap untuk menerima itu, ya. Dia tancepin, tapi kalbunya lagi keras, nggak nyambung. Diajak sholawat, nggak tersentuh. Diajak istighfar, belum ada efek. Itu akibat apa? Belum dibersihkan. Maka paket talqin itu dimulai dari syahadat, istighfar, sholawat. Itu paketnya. Baru masuk ke zikrullah. Kadang-kadang ada orang tersentuh dalam sholawat, dalam zikrullah biasa. Ada yang tersentuh dalam istighfar, tapi dalam sholawat pun biasa. Itu pemberian Allah berbeda-beda. Itulah yang disebut taman-taman surga. Ada taman pohon namanya pohon istighfar. Ada pohon namanya pohon al-fatihah. Ada pohon namanya pohon sholawat. Ada pohon namanya zikrullah. Terserah nih antum baru yang mana nih? Buahnya buah yang mana? Ya. Semoga yang hadir, saya dan antum semua ditakdirkan Allah berzikir dengan zikir yang keras dan lembut. Istiqamah sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ya. Ini belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dia. Insyaallah kalau saya bisa bertemu di hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selama ini saya cuma menggunakan zikir beliau belum langsung ketemu orang. Insyaallah hari ini saya mau ketemu langsung Allah. Alhamdulillah, zikir itu mau sekarang saya menemukan hari ini. Jadi insyaallah kalau kita amalkan selama ini melalui video-video yang saya lihat itu, mudah-mudahan bisa dapat masalah saya. Saya juga dengan karya beliau ini saya sangat masya Allah. Jadi para jin, para yang kebatinan itu sangat sangat ketakutan dengan beliau, sangat ketakutan, membenci besar beliau. Sebab beliau itu merontokkan ilmu kebatinan yang merasa dari yang akan zat sifat mana itu dalam diri manusia, masya Allah. Makanya hari ini insyaallah kita bisa menjadi melunturkan apa yang dulu saya pernah amalkan. Alhamdulillah. Pertanyaan saya cuma sedikit.
Kita kalau masa kita udah masa kenal, tapi karena belajarnya salah itu bisa kenal. Baik. Itu bagaimana caranya? Makasih. Assalamualaikum. Pertama persoalannya karena merasa kenal. Karena Sayyidina Abu Bakar mengatakan al-ma'rifah. Ma'rifat itu adalah al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak sanggup mengenal Allah. Itulah pengenalan sebenarnya. Disempurnakan oleh Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah yang mengenalkan aku kepadaku. Jadi sebenarnya kenal Allah itu Allah juga. Kita mengenal. Satu ya. Yang kedua, kok semakin belajar ma'rifat ada kegalauan. Ma'rifatullah itu santapannya ruh. Antum udah ngasih santapan ruh, tapi kolbunya nggak diisi, jomplang. Ruh itu isinya ma'rifat, ngaji, ilmu. Sedangkan kolbu maunya zikir, praktek, amal, riyadhah, mujahadah. Maka mujahadahnya dikencengin biar kolbunya bisa mengimbangi ruhnya. Itu dua. Terus kita punya sisi lain namanya nafsiyah, jiwa. Jiwa kita harus dilatih juga supaya ngikutin kolbu. Maka makannya dikurangi, karbonya dikurangi. Kalau antum nggak bisa ngurangin, oke. Mengurangi makan namanya bab sabar. Sekarang antum nggak bisa kurang, ambil bab satu lagi, syukur. At-ta'imus syakir kas-sa'imis sabir. Hadisnya sahih. Orang yang tidak sanggup beramal thariqat sabar, ngurangin makan minum, ya udah sekarang antum thariqatnya syukur. Makan, minum, dan syukuri itu sama. Kata sa'imis sabir. Pilih mana? Kalau antum kayaknya milih yang syukur ya. Itu di kampung saya namanya gadang saleru, nafsu besar. Maunya enak-enak aja ya. Syukur pun nggak boleh pakai nafsu. Syukur nggak boleh pakai nafsu. Syukur itu kebeningan yang ada dalam kalbu. Sabar pun nggak boleh pakai nafsu. Saya nggak mau makan. Saya pengen jadi wali. Itu pakai nafsu juga namanya tuh. Saya nggak mau tidur. Saya ingin latihan. Itu pakai nafsu. Jangan pakai nafsu. Maka ini ada pelajaran besar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu kali baginda Nabi dan para sahabat itu selesai perang kelelahan. Sampai di satu negeri, Nabi mengatakan kepada Bilal, "Hai Bilal, ente jaga." Hadis Bukhari. Ternyata Bilal tertidur lagi begini, Pak. Bisa juga dia tidur lagi pakai tombak. Jadi Bilal itu karomahnya bisa tidur berdiri. Kalau antum udah tahu dah. Nabi bangun, matahari sudah terbit, kira-kira sudah jam 7. Subuh belum sholat Nabi. Nabi belum sholat subuh, bayangkan jam 7. Ini kawan kita bangun jam 7, dia nggak mau sholat subuh lagi. Nggak usah. Maksiat sekalian. Durhaka sekalian. Nggak begitu, itu iblis yang ngomong. Kalau kolbu yang ngomong, kalau salah mundur, perbaiki. Kalau sudah kelewat, kita kemudian perbaiki. Nabi kemudian mengatakan, Bilal azan, langsung qomat. Langsung mereka sholat subuh. Sholat subuhnya di waktu duha. Tapi nggak pakai kunut. Bukan subha ya. Baik. Jadi Nabi pun mengalami tertidur. Apakah itu mengurangi rasa harap beliau kepada Allah? Tidak. Maka teman-teman, beribadahlah dengan kemurnian batin, bukan dengan nafsu. Ini giliran bangun tahajud, harapannya kuat. Giliran gak bangun, harapannya lemah.
Apakah Allah butuh dengan sholat kita sehingga kita kemudian berubah-ubah harap kepadanya? Allah itu mau dengan orang setia. Dia tertidur, dia bangun, harapnya sama kepada Allah, cintanya setia kepada Allah, hatinya selalu berkiblat kepada Allah. Antum sekarang taat, seandainya habis ini maksiat, terjebak maksiat, masih setia nggak dengan Allah? Masih kembali nggak kepada Allah? Kembali kepada Allah, segera kembali. Harapan tidak boleh berkurang. Harapan tidak boleh. Jadi orang yang cintanya kuat kepada Allah, dia percaya kepada Allah baik dalam apapun, maka zikir yang paling indah itu zikir cinta. Tidur pun masih cinta, lalai pun masih disebut cinta. Zikrul muhibbin, zikirnya para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ya, Bapak Ibu Saudara sahabat dimakan Allah, semoga kajian ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir dicatat namanya, dibawa malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu persatu dilaporkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga nama kita tertulis indah di surga, dihapuskan dari neraka. Semoga jika kita dijemput oleh Allah nanti, lidah ini terakhir mengatakan namanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika nanti malaikat Munkar Nakir bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Kita langsung mengatakan, Rabbi Allah, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Semoga nanti jika kita dibangkitkan, kita langsung dicari Rasulullah, karena ada tanda-tanda nur di wajah. Nur wudu yang tulus, nur zikir yang tulus, nur sujud yang betul-betul ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Tidak usah salaman bil qulub ya. Insyaallah Allah mencintai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.